kira-kira komponen apa itu yang ditekankan di misi pertama sampai misi kelima itu? Oke, baik Pak. Oke, itu yang langkah kedua. Terus kita ke langkah ketiga, itu kita mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal. Itu apa yang dijelaskan? Hmm, coba scroll tolong ke bawah sama ada penjelasannya di bawah. Jadi kesempatan dan ancaman eksternal dari usaha ayam potong salwa itu merupakan faktor penting yang sangat ini dibaca semuanya Kak Pak, apa saya jelasi yang dari tabel ini? Dijelaskan cara mengerjakannya gimana? Oh, cara ngerjain kesempatan dan ancaman ini ya Pak. Hmm. Kesempatan dan ancaman eksternal berarti kan ini sebenarnya adalah faktor umum yang belum menjurus ke salwa ya. Jadi semua unit usaha yang industrinya sama dengan salwa, pemotongan daging ya, penyediaan daging. Nah itu berarti dia punya kesempatan dan ancaman yang sama nih, nggak hanya salwa aja. Nah ini coba diidentifikasi, itu sudah tercover belum itu? Kalau eksternal berarti itu kita tidak bisa kendalikan ya, kita tidak bisa kendalikan. Bapak mohon maaf, maksudnya mempunyai kesempatan dan ancaman yang sama itu gimana ya Pak? Untuk unit usaha sejenis salwa, tidak hanya salwa saja. Jadi dia punya kesempatan dan ancaman yang sama sebenarnya. Kompetitor kompetitornya salwa juga mengalami kesempatan dan ancaman yang sama ini. Berarti dijelaskan juga Kak Pak kompetitornya, ancamannya, kesempatannya dibuatin tabel kayak gini apa salwa aja Pak? Bukan salwa aja, tapi yang kita identifikasi ini adalah kesempatan dan ancaman untuk semua industri sejenis salwa. Oh, oh, oke Pak. Nah, coba kalau eksternal berarti dia tidak bisa dikendalikan gitu ya. Katakanlah kesempatan yang pertama ini, permintaan. Ini bisa dikendalikan apa enggak nih? Permintaan yang Permintaan nggak bisa Pak. Permintaan permintaan tinggi kan enggak bisa dikendalikan. Berarti bisa ya. masuk. Kemudian pelanggan. Ini maksudnya apa ini pelanggan? Maksudnya apa ini pelanggan dari pelanggan untuk mengambil itunya ya, mengambil ayam Pemasok Pak. Bahannya, ya Pak. pemotong. Ya Pak. Ya. Pemasok atau pelanggan? Maksudnya pelanggan ambil ayam ke salwanya Pak. Oke, oke. Berarti kan ini tidak bisa dikendalikan juga nih. Tidak hanya salwa kan, maksud saya pelanggan ini juga menjadi kesempatan untuk industri sejenis salwa gitu. Ya, yang kita identifikasi ini masih umum untuk
untuk bisnis sejenis ya, untuk bisnis yang sama. Tren belanja ini juga tidak bisa dikendalikan ya. Terus harga yang terjangkau, harga yang terjangkau itu sebenarnya masih bisa dikendalikan atau tidak ini? Harga ini. Harga kayaknya nggak bisa dikendalikan deh Pak, soalnya kan tergantung juga dari pakan ayamnya. Terus mungkin ada risiko-risiko lain kayak mungkin wabah. Iya Pak. Terus Ada Kalau harga ini kan maksudnya harga jual ya. iya Pak. Nah, kalau harga jual bisa dikendalikan sebenarnya dengan cara kita berarti produksinya ya, biaya operasionalnya yang ditekan atau mencari alternatif pakan. Sebenarnya kalau harga ini bisa masuk di internal ini, bisa menjadi kekuatan atau kelemahan internal harga itu. Kecuali harga bahan bakunya nih, harga pakan yang kita omongkan. Nah, kalau harga pakan itu bisa jadi eksternal, bisa jadi ancaman atau peluang eksternal. Kalau harga pakan ya. Oke. Kalau harga ayamnya ya berarti ini masuk internal. Dukungan pemerintah, nah ini eksternal ya. Dukungan ini eksternal. Kemudian populasi. Nah, kita bicara populasinya ya, populasi penduduk berarti eksternal. Kebutuhan ini juga eksternal. Potensi, nah potensi kerjasama. Nah, potensi kerjasama ini sebenarnya internal. Ya, kerjasama ini kan tergantung internalnya ini mau apa enggak kerjasama. Event kegiatan di luar, nah ini juga eksternal. Peluang branding, nah, peluang branding ini maksudnya gimana nih? Bisa dikendalikan apa enggak nih kalau peluang branding? Bisa sih kayaknya ini harusnya Pak. Bisa ya, jadi dia masuk internal tuh nanti. Oke, coba yang ancaman sekarang. Persaingan. Ya, persaingan ini semua juga menghadapi persaingan ya kan, berarti kan ini juga eksternal. Kemudian belum ada promosi. Nah ini eksternal atau internal nih? Ini internalnya Pak. Ya internal dia. Lokasi gimana lokasi? Internal juga ini Pak. Nah, internal juga tuh. Fluktuasi harga pakan, nah itu baru eksternal dia. Persaingan harga juga eksternal. Nah yang nomor 1 tadi apa? Persaingan ketat dengan penjualan. Nah ini persaingan apa nih? Bedanya nomor 1 dengan nomor 5 apa ini? mungkin kalau yang pertama lebih persaingan pelanggannya sih Pak. Pelanggan mau beli di mana, sedangkan ini harga antar penjual. Misal di Salwa 30, di tempat lain 35 kayak gitu. Nah itu coba didetailkan ya, persaingan market share-nya berarti kalau yang nomor 1. Yang nomor 5 persaingan harganya. Oke, ini nomor 6 resiko unggas. Nah, ini juga bisa semua mengalami. Cuman resiko ini internal apa eksternal sekarang? Resiko penyakit nih.
Penyakit itu eksternal atau internal? Eksternal nggak sih Pak? Soalnya kan Eksternal. iya. Ya, dia tidak bisa dihindari gitu ya, tapi bisa di apa namanya? Dicegah. Dikurangi resikonya. Perubahan cuaca, nah ini juga nggak bisa dihindari. Pelanggan beralih ke frozen food, nah ini juga nggak bisa dihindari. Biaya operasional meningkat, nah ini gimana nih? Internal atau eksternal? Internal Pak. Oke, karena masih di kendali kita ini. Konsumen, ya ini berarti perilaku konsumen ya, itu eksternal. Nah, diidentifikasi ya mana internal mana eksternal tadi, yang masih salah posisi nanti diperbaiki ya, karena ini nanti akan terus muncul di metrik-metrik yang berikutnya. Di SWOT nanti muncul ya, di metrik space juga muncul nanti. Oke, selanjutnya langkah keberapa nih? Langkah keempat ke CPM. Nah, gimana nih cara mengerjakan CPM? Kan analisis CPM ini membandingkan posisi mana kompetitif antara ayam potong Salwa dengan dua pesaingnya, yaitu ayam Madinah dan ayam potong segar DBL. Jadi kita membandingkannya Pak, di sini dibuat memasukkan yang di sini di weight-nya itu kita masukkan nilai sesuai dengan kriterianya. Jadi maksimalnya kan Oke, satu dasar Pak pembobot apa nilainya. ini? Dasar pembobotan ini dasarnya apa? Kan kalau yang pembobotan dari yang 1, yang 2, yang 3 ini Pak, itu berdasarkan yang major weakness, minor weakness, terus juga ada minor strength sama major strength. Yang bobotnya sebelum ke rating, bobot. Oh, yang weight ya Pak? Yang weightnya. Itu dari tingkat kepentingannya Kak Pak, dan pengaruh relatif dari masing-masing faktor yang udah
Ya, jadi critical success factor itu berarti kan faktor penting untuk industri ayam potong ya. Industri ayam potong secara umum itu dari kelompok memberikan bobot paling tinggi pada produk quality ya 0,11. Kemudian dilanjutkan ke customer loyalty, market share, sama price kompetitif. Nah itu kan setidaknya ada empat yang paling tinggi yang teman-teman bobotkan untuk semua industri ayam potong ya, nggak hanya si Salwa aja, itu yang bobot ya. Pembobotan itu berarti untuk semua industri yang sama. Baru kalau kita berbicara rating, nah rating ini berarti kita bercerita ke masing-masing objeknya nih ratingnya. Nah si Salwa ini rating yang atau skor yang paling tinggi dia di mana nih dibanding yang lain, ada enggak yang menjadi keunggulannya dia? Ratingnya kak Pak? Skor itu kan kalian bobot sama rating ya, jadi kita lihat skornya aja. Skornya yang paling tinggi di produk quality Pak. Produk quality sama dia 0,33. Di top manajemennya Pak. Nah itu di top manajemen dia unggul dibanding yang lain. Jadi kita jelaskan yang skornya paling tinggi dibandingkan yang lain. Kemudian alasannya apa kita memberikan skor yang paling tinggi ya, faktanya di sana itu seperti apa sehingga kita memberikan bobot yang lebih tinggi dibandingkan dua kompetitornya. Begitu juga ketika kita memberikan yang skor paling rendah di antara yang lain, yaitu di mana dia? Advertisingnya Pak. Advertising ya, advertisingnya dia paling rendah nih. Nah, kenapa paling rendah? Itu dijelaskan tuh. Jadi teman-teman cari 3 peringkat tertinggi dan 3 peringkat terendah untuk punyanya Salwa ini. Itu yang nanti dimasukkan di penjelasan ya. Next Kak Pak. Oke, itu yang CPM. Lanjut ke Matriks EV metric ya. Gimana? Yang EV metric ini kan eksternal faktor. Iya Pak. Coba. Nah, sebenarnya kan opportunity dan threat ini kan sama seperti yang di atas tadi ya. Jadi redaksinya sama sebenarnya. Opportunity dan threat ini berlaku umum ya untuk industri yang sejenis, berlaku umum. Baru ketika memberikan rating, nah rating ini kita baru menilai si Salwanya. Tapi kalau kriteria ini berlaku umum.
Oh, jadi semuanya sama ya, Pak? Anunya, faktornya yang 10 tuh? Sama, ini sebenarnya kita langsung ambil yang dari atas tadi ya. Opportunity dan threat itu yang dari eksternal berarti kan. Yang di atas tadi tuh. Tinggal kita pindahkan ke sini. Ya. Kemudian dibobotkan ini. Bobotnya kan juga sama sebenarnya dari hitungan sebelumnya tadi. Oke, Pak. Kalau dari CPM beda nih ya, bobotnya beda ya. Ya ini kita buatkan bobot kalau opportunity sama threat-nya totalnya 1. Nah ini juga berlaku umum ya, bobot ini berlaku umum. Nah sekarang bagaimana cara menjelaskannya nih? Cari skor opportunity yang paling besar di mana dia. Ini yang dijelaskan. Opportunity-nya paling besar, kemudian ancamannya yang paling besar atau yang paling kecil nih? Yang paling besar. Ancaman paling tinggi mana? Yang Skor Saingan ketat semua. ya, pertama, Pak. Bobotnya 5. Yang nomor 1. Persaingan ketat, Pak. persaingan ketat. Oke. Tapi kalau dilihat dari bobotnya ini hampir-hampir merata nih. Iya. Iya, Pak. Hampir mirip. Oke. Nah itu nanti yang dijelaskan ya, bobot paling tinggi di mana dia. Yang ancaman, peluang sama ancaman. Kemudian nah sudah ya. Kita menjelaskan bobot yang paling tinggi, kenapa kita berikan skor paling tinggi, kondisi di lapangan seperti apa gitu ya, untuk ayam potong salwa itu. Kemudian yang langkah 6. Nah gimana yang langkah 6? Nah ini coba kita berbicara yang internal di sini ya. Lokasi usaha internal. Kualitas. Oke, kualitas ini bisa dikendalikan, berarti internal. Harga itu apa? Harga bisa Harga ayamnya, dikendalikan. Pak. Oke. Iya. Harga ayamnya ini ya. Iya, Pak. Oke. Berarti internal. Memiliki pelanggan loyal. Nah, ini bisa dikendalikan apa enggak nih kira-kira? Nggak bisa, Pak. Itu Enggak bisa. eksternal. Eksternal Iya. ya. Jadi harus diganti ini. Oke. Kalau yang salah-salah tempat ini nanti di switch aja nanti dengan yang di atas. Hubungan yang baik dengan pemasok. Ini kan bisa dikendalikan ya. Pengalaman ini juga internal. Kemudian proses internal, pelayanan internal, fleksibilitas memenuhi pesanan internal, reputasi. Nah, reputasi ini apa? Internal atau eksternal? Internal sih, Pak. Reputasi kan kita yang bangun sendiri. Oke, internal. Oke. Yang kelemahan yang dari internal yang bisa dikendalikan. Kapasitas, ketergantungan pemasok. Itu gimana itu? Ketergantungan pada pemasok.
internal apa eksternal tuh? Internal sih Pak. Bisa dikendalikan berarti ya? Masih jauh Oke. Opsi pesan antar ini bisa dikendalikan. Pencatatan, oke, promosi, varian produk bisa dikendalikan, sertifikasi bisa dikendalikan, distribusi juga bisa. Kurang memanfaatkan teknologi, rentan terhadap fluktuasi harga pakan. Nah ini gimana nih? Fluktuasi harga pakan nih. Itu eksternal sih Pak, untuk perubahan. Nah polanya sama ya, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, karena ini nanti juga masuk di IV ya, IV di langkah 7. Jadi faktor-faktor tadi itu dimasukkan ke faktor IV metrik. Nah, coba ke IV metriknya. Nah, baru di IV metrik ini kita berbicara ancaman dan kekuatan dan kelemahannya salwa. Ya, kekuatan dan kelemahannya salwa di sini. Kalau yang di atas tadi di langkah 6 itu kekuatan dan kelemahan secara umum organisasi atau industri di ayam potong itu apa kekuatan dan kelemahannya secara umum. Nah di sini kita bicara fokus ke sawah, berarti cara bahasnya juga sama, cari kekuatan yang skornya paling tinggi, di mana dia skor tertingginya. Kedua, kekuatan. Nah, kenapa? Nah, itu ya, di pengalaman usaha tuh. Ya. Kelemahan juga gitu, kelemahan paling tinggi apa dia? Yaitu nanti yang dijelaskan. Untuk membahasnya sama yang di EV tadi. Terus langkah 8 sekarang. Kecil sekali, di lebar itu ya. Coba digedein tuh ukuran dan cipek tuh. Nah ini kan sudah, artinya ini strateginya sudah ada rujukan ya antara S dan O-nya, kemudian S dan T-nya. Nah ini kalau yang nggak kelihatan nih, coba caranya gimana biar kelihatan. Fontnya dikecilin bisa nggak tuh nanti, biar maksudnya rujukan SO, ST-nya itu juga nampak. Iya Pak, ini udah dibesarkan punya gambarnya. Atau dia di ini SOT-nya itu biar kelihatan gitu loh. S9, S5, kemudian O berapa. Jadi biasanya nanti R. Oh, kecil. Sama aja. Rujukannya itu perlu dimunculkan. Terus yang space gimana yang space?
Ini gimana cara menjelaskan yang space? Masih seperti ini sih Pak kita analisisnya Pak. Nah, di space ini coba metriknya gimana metrik? Di metrik ini kan kita melihat posisi Salwa, dia masuk mana dia? Yang warna biru ya? Iya, Pak. Masuk agresif. Agresif. Nah, agresif itu dia didukung oleh apa nih? Kondisi agresifnya dia ini. Berarti kan kalau kita lihat sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif. Nah, coba ke tabelnya. Yang faktor IP yang paling tinggi itu ada di mana? Di faktor yang mana? Kemudian FP-nya itu yang paling tinggi dia di mana? Berarti sama kayak sebelumnya ya Pak. Jadi faktor yang paling tinggi itu dijelaskan kenapa. Nah, di laporan ini kan nggak kelihatan nih. IP paling tinggi faktornya apa aja nih? Kamu harus lihat di Excel-nya. Coba Excel. Kan ada faktor-faktornya ya. IP itu faktornya apa aja? Nah, jadi tabel bawahnya ini dimasukkan nih. Dimasukkan. Nah, itu faktor yang paling tinggi di IP ya, yang mendorong sumbu X-nya positif. Itu apa yang tinggi? Yang skornya paling tinggi. IP-nya kah Pak? Yang eksternal. Sumbu X itu kan hasil penjumlahan. Sumbu X itu kan hasil penjumlahan CP dan IP. Ya kan? CP-nya kan minus 2,0, IP-nya 5,6. Sehingga kalau itu dijumlahkan kan hasilnya positif 3,6 tuh. Titik koordinat X-nya itu di 3,6. Ya enggak? Iya Pak. Nah, sumbu X yang positif itu didukung oleh IP yang skornya tinggi. Nah, IP yang skornya tinggi itu di mana dia? Yang teman-teman berikan skor tinggi itu kan yang ada 3 sih Pak di sini. 6. Ada financial stability, resource-nya, kemudian profit potensial. Nah, ini yang mendukung ayam
potong salwa itu masuk strategi agresif. Kenapa? Finansialnya kita kasih nilai 6. Kenapa resourceability-nya kita kasih nilai 6. Kemudian profit potensialnya kenapa kita kasih 6. Itu nanti kita penjelasannya seperti itu. Oh, berarti dijelasin satu-satu gitu ya, Pak? Yang skor paling tinggi aja. Oh, yang skor paling tinggi sama terendahnya kayak yang tadi. Bukan, skor yang paling tinggi aja di sini. Skor yang paling tinggi karena kan dia nilainya positif ya. Jadi Salwa ini yang pernah ke rumah. faktor eksternal yang di industri, di posisi industri ini yang kita jelaskan ya. Sama juga yang sumbu Y-nya. Y-nya kan juga nilainya positif. Berarti area financial position, area internalnya yang skornya tinggi yang kita jelaskan. Working capital, cash flow-nya 6. Nah, ini yang kita jelaskan. Kenapa kok nilainya tinggi? Ya, sehingga nanti kalau sudah ketemu eksternal faktornya apa saja, kemudian internal faktornya apa aja yang paling tinggi, itu yang mendukung di metrik ini ya, di metrik IE ini, bahwa dia masuk strategi agresif gitu. Ya. Jadi tidak hanya menjelaskan bahwa salwa masuk strategi agresif, nggak berhenti di situ ya. Agresifnya didukung oleh apa? Didukung oleh skor faktor IP yang tinggi, didukung oleh skor dari faktor FP yang tinggi. Itu yang IE ya, metrik IE. IE atau space tuh? Space, Pak. Space ya. Iya. Oke, space. Yang fisiki gimana ya? Fisiki sekarang. Wah, fisik ini overlap ini. Iya, Pak. Itu gak tahu kenapa juga kesamping banget, Pak. Coba Excel-nya. Nah, fisik itu kan sebenarnya areanya 0 sampai 1 sama 0,2 sampai minus 0,2 kan. Mana fisiki, Cok? Ini kenapa lari-lari nih tulisannya nih? Soalnya masuk di kotak. Dikirim, Pak. Jadi spreadsheet-nya berantakan. Dikirim maksudnya? Excel-nya kan dari Nike. Pas di-download masuk ke laptop saya kayak gini. Coba ke matriksnya, Pak. Dari ininya dulu, dari data inputnya. Coba data inputnya.
Di BCG di di mana dia? line 142, Wak. 145. Coba. Nah, ini. Nah, ini kan ketambahan insert barisnya ya. Ketambahan insert barisnya enggak itu? Baris Insert 142 itu. Insert baris yang mana ya, Pak? Baris 142. Oh, bukan ya? Bukan, Pak. Bukan. Oke. Itu kan sebenarnya ini ada 5 ya, ada 5 baris yang diisi tuh. Ya, ini teman-teman mengkategorikannya berdasarkan apa? Yang divisinya, Pak ya? Bisa divisi, kalau divisinya enggak ada, produk yang disediakan. Ya, barang Iya. dan jasa yang disediakan di sana itu apa? Kita mengkategorikannya dengan pekerja yang ada di sana aja sih, Pak. Bagiannya yang kita lihat. Kayak ada bagian yang motong ayam, terus pembersihan ayam, terus Coba diganti ke produk yang disediakan, yang dijual. Barang dan jasa yang dijual mereka, misalkan dia jasa potong, kan itu ada pendapatannya nanti. Dia jasa jualnya nih, jual ayamnya, itu kan juga ada pendapatannya. Nah, kemudian nanti misalkan dia jual juga yang frozen, ya kan, ada ayam segar, ada ayam frozen, nah itu bisa dibedakan tuh produknya. Iya, Pak. Nah, jadi kita bedakan ke produknya. Kemudian yang di kolom D, nah ini kan revenue-nya ya. Itu sebenarnya adalah revenue, berapa rupiah pendapatan dalam 1 tahun. Gitu ya, bukan 0,0 itu. Jadi bentuknya dalam rupiah, Pak. Divisi revenue itu kan ada keterangannya tuh. Soalnya waktu saya kerjain kemarin, kan ada di bagian market, antara market share atau market share deh, Pak. Itu kan ada rumusnya ya, Pak. Nah, saya agak bingung sebenarnya di bagian situ, Pak. Karena rumusnya harus disesuaikan dengan kolom sebelumnya. Jadinya ya. Kalau market share itu kan yang kolom H ya. Pertumbuhannya berapa persen dia? Pertumbuhannya kalau di situ tahun sekarang dikurangi tahun kemarin. Nah, berarti kan kita harus punya data tahun kemarin, pertumbuhannya dibandingkan data tahun kemarin berapa. Itu yang untuk mengisi kolom H. Sedangkan yang kolom D dan kolom F itu rupiah dia, revenue. Oke, baik, Pak. Bisa pakai misalkan ratusan gitu ya, atau puluhan, gunakan puluhan, tapi puluhan itu sebenarnya puluhan dalam juta nanti ya, puluhan tapi itu sebenarnya puluhan dalam juta. Nah, kita hitung untuk 1 tahun, jadi revenue 1 tahun berapa. Oke. Bapak tadi yang rumus yang kolom H itu apa ya, Pak? Kolom H itu kita bandingkan pertumbuhan tahun sekarang dikurangi tahun kemarin dibandingkan tahun kemarin.
Jadi pertumbuhannya itu kalau melihat dari sumbu Y itu kan pertumbuhannya tidak melebihi dari minus 0,2 sampai 0,2 ya. Ya sebenarnya itu langsung kita isikan saja, tidak apa-apa. Jadi kita pakai cara cepat, langsung kita isikan, ya kita estimasikan, tapi tidak melebihi dari minus 0,2 atau 0,2, biar di matriksnya ndak keluar dari area grafiknya. Oke. Kalau untuk revenue itu nanti pengaruhnya pada diameter lingkaran, besar kecilnya diameter lingkaran, itu pengaruhnya nanti di sana. Ya market share itu ya Pak. Yang kolom D Kolom D. Oh, industri. itu coba itu dilebarkan itu. Tulisannya apa itu? Tulisan lengkapnya apa itu? Kolom D itu keterangannya. Yang hanya kelihatan industri aja tuh loh. Industri aja sih Pak. Barisnya dilebarin. Kok nggak sama sih? Coba masuk ke industrinya tuh nama, ketik maksudnya di pusat industrinya, terus gedein. Oh, Bukan. Kayaknya sudah dirubah ini. Kalau di template-nya beda tuh ya. Itu kolom D itu adalah divisi revenue. Divisi revenue. Itu ada pendapatannya Salwa. Itu yang kolom D. Ya. Nah, yang kolom F itu adalah industri secara umum, atau bisa juga target optimisnya Salwa berapa. Di download template-nya ya biar nggak salah nanti. Oke Pak. Jadi yang F itu industri ya, industri revenue. Jadi bisa market share. Katakan target optimisnya itu 100.000 gitu ya di kolom F. Sedangkan di kolom D itu ya realisasinya Salwa itu masih 40.000. Nah, jadi kolom D itu pasti akan lebih kecil nilainya dibandingkan yang kolom F. Nah, yang kolom F itu dia bicara market share ya. Market share. Nah, yang kolom H itu adalah market growth ya. Pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan pasarnya ya. Jadi dia yang membandingkan tadi nilai itu nilai X-nya itu. Ya, kolom H itu menjadi nilai X di metrik. Sedangkan kolom J itu menjadi nilai Y-nya nih. Nilai Y. Nanti sambil dicoba ya, dicek pergerakan lingkaran itu ke arah mana. Baik Pak.
Nah, gimana cara menjelaskan BCG ini? Jelaskan bagian lingkarannya itu nggak sih Pak? Masuk ke question mark atau ke stars atau case curve atau dot. Ya, jadi kalau kita nanti sudah tahu produk-produknya ayam potong sawah tadi masuk ke kuadran yang mana gitu ya, baru kita tentukan strategi yang mau dilakukan apa gitu ya. Misalkan kalau produknya ada di kuadran stars, ya, stars itu apa yang perlu dilakukan untuk produk-produk yang ada di area itu. Oke. Jadi itu menjelaskan per produk nanti, per produk yang ditawarkan di BCG tadi. Baik, Pak. Kemudian yang IE gimana? IE metrik. Nah, ini juga sama ya. Dia coba nanti dibetulkan, diisi lagi di template yang baru. Ini IE itu kan dia metriknya ada 9 cluster ya. Ada 9 cluster. Nah, masing-masing cluster itu punya strategi sendiri. Nah, kalau ini kan tidak kelihatan, dia sudah istilahnya sudah metriknya udah rusak ini. Metriknya. Jadi diinputkan ke template yang baru. Nah, kemudian sama juga di IE metrik itu kan ada revenue yang perlu dimasukkan ya, rupiahnya. Nah, itu tinggal copy paste yang dari BCG tadi. Oke Pak. Oke. Kemudian setelah IE apa tuh? Grand strategy Pak. Nah, gimana tuh yang grand strategy? Nah, grand strategy ini kan juga sudah kelihatan ya kuadrannya. Misalkan yang kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu kan dia punya pilihan strategi sendiri. Yang kuadran 1. Coba nanti sambil dibuka di materi ya. Masing-masing kuadran itu kan punya pilihan strateginya. Dari masing-masing strategi dari ketiga ini dijelaskan gitu Kak Pak apa gimana? Ini UMKM ya. Ya, cukup si ayam potong sawah saja. Strateginya yang dijelasin Pak, ayam potong sawah. Itu sebenarnya yang mau dibandingkan di grand strategi itu produknya atau dengan kompetitornya nih. Ini salah persepsi pula nih. Harusnya apa ya Pak? Produknya Pak? Coba di template-nya apa itu yang diminta?
Yang diminta di situ kalau di panduan adalah divisinya, ya divisinya. Jadi masih dalam satu usaha, tapi divisinya nih yang diminta, sehingga kita bisa juga seperti BCG tadi, produknya yang dimunculkan, produk yang ditawarkan itu nanti masing-masing produk itu masuk kuadran berapa. Nah, masing-masing kuadran itu kan punya pilihan strategi, jadi nanti kita jelaskan. Oke, lanjut ke setelah grand strategi apa? GSPM matrix. Oke, GSPM gimana caranya? Gimana cara mengerjakan GSPM ini? Mengisi yang strength-nya itu Pak, terus weakness sama opportunities dan threats. Ini disamakan juga Pak sama yang sebelumnya? Iya, sama. Kita enggak buat lagi ya, jadi faktor-faktor tadi itu sebenarnya kita ulang-ulang lagi gitu ya di metrik. Ya, kita ulang-ulang lagi di metrik, sehingga di GSPM ini kita kan diminta untuk mengusulkan strategi alternatif, kan begitu ya. Nah, bagaimana cara mengusulkan strategi alternatif itu? Tiba-tiba muncul digital marketing dan marketplace, kemudian pengembangan produk olahan. Nah, itu gimana tuh tiba-tiba muncul dua strategi itu? Asal usulnya dari mana? Gimana cara memutuskan muncul dua strategi alternatif itu? Dari pembobotan sebelumnya. Gimana caranya? Jadi dilihat yang paling tinggi mungkin pembobotannya, maka dijadikan itu strateginya. Begitu kalau. Sebelum kita membobotkan, kita kan mengisi strategi alternatifnya yang ada di baris 23 itu. Kita kan mengisi dua strategi itu.
Nah, ini dari mana ini? Muncul digital marketing dan marketplace ini muncul dari mana? Kemudian pengembangan produk olahan ayam ini muncul dari mana ini kata-kata ini? Sebelum kita bobotkan ya. Oke, biar tidak terlalu lama. Jadi teman-teman ketika memilih strategi alternatif ya, usulan. Ini kan masih usulan ya, belum memilih strateginya. Kita masih diminta untuk mengusulkan strategi yang nanti akan diperingkatkan kan gitu ya. Nah, untuk mengusulkan itu dasarnya adalah dari 5 metrik yang sudah kita hitung sebelumnya. Mulai dari SWOT sampai grand strategi tadi. Itu strategi apa sih yang sering muncul? Ya. Strategi alternatif apa sih yang sering muncul dari kelima metrik tadi? Nah, kita pilih 2 yang sering muncul tadi untuk kita pilih yang paling menarik dari antara strategi yang sudah diusulkan. Kita pilih nanti yang paling menarik. Kita pilih 2. Dasarnya dari 5 metrik yang sudah kita hitung di awal, sehingga GSPM ini adalah menyimpulkan dari 5 metrik sebelumnya. Sehingga nanti perlu diseleksi ya, strategi dari SWOT itu apa saja, strategi dari space itu apa saja, yang sesuai dengan BCG tadi apa saja. Nah, itu nanti strategi yang sering muncul itu nanti yang kita usulkan di GSPM. Nah, kemudian kita bobotkan ya, kita lakukan penilaian di sini. Nah, di dalam penilaian ini kalau untuk faktornya dan bobotnya itu kan tinggal kita tarik dari SWOT ya, kan tidak berubah itu, bobot dan faktornya kan tidak berubah, sama dia. Yang kita isi kan attractive score-nya ya, AS dan TAS itu yang kita isi nanti. Nah, untuk mengisi AS-nya itu tidak semua harus kita isi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ke strategi itu yang kita isikan. Kalau faktor itu tidak punya pengaruh ke strategi, kita tidak perlu isikan. Kita berikan 0 saja tidak apa-apa. Tapi kalau strategi 1 kita kasih nilai 0, strategi 2 juga kita kasih 0. Jadi sama-sama mereka tidak punya pengaruh gitu ya. Tapi kalau salah satu itu dia punya pengaruh ya, maka strategi yang lain juga harus kita isi skornya, jangan di-nolkan. Karena mereka mau kita bandingkan
sama-sama nilainya harus ada. Kalau yang satu punya pengaruh, nah berarti strategi yang lain itu tetap kita berikan skor, jangan dinolkan. Tapi kalau mau memberikan nilai 0, berarti semua strateginya baik strategi 1 maupun strategi 2 itu kita berikan nilai 0. Jadi faktor itu tidak punya pengaruh ke strategi tersebut. Nah, baru setelah semua terisi, baru kita lihat nih angka besarnya yang di bawah itu. Nah, angka di bawah itu muncul berapa itu? Yang 6,05 ini Kak, Pak? Ya. Nah, nanti setelah kita bobotkan ada skor total. Nah, kita pilih strategi yang paling menarik, itu adalah skornya yang paling tinggi. Nah, skor yang paling menarik yang mana? Nanti kan di situ kalau berdasarkan hitungan sekarang yang paling menarik yang strategi yang kedua yang nilainya 6,05 itu. Nah, jadi itu strategi yang paling menarik dari pilihan yang ada. Nah, strategi yang paling menarik tadi itu kita jelaskan keuntungannya apa, kerugiannya apa. Ya, di langkah 8 kan kita diminta menjelaskan tuh kerugian dan keuntungan dari strategi yang sudah dipilih. Nah, strategi 2 keuntungannya kita lihat dari kekuatan dan peluang yang TAS-nya tinggi. Ya, kekuatan dan peluang yang TAS-nya tinggi itu di faktor yang mana? Itu menjadi kekuatan. Yang menjadi kerugian, ya, yang menjadi kerugian itu adalah pada ancaman dan kelemahan yang paling besar TAS-nya. Itu untuk menjelaskan kerugian dari strategi yang kita pilih. Kalau untuk menjelaskan keuntungannya dilihat dari peluang dan kekuatan yang TAS-nya tinggi. Nah, oke, kira-kira sampai situ nanti penjelasan di laporan UTS gitu ya. Sampai langkah 8. Sehingga faktor-faktor yang ada di SWOT ini akan kita pakai di beberapa metrik ya, sampai pada GSPM ini juga tetap redaksinya tetap sama. Oke, baik Pak. Deadline-nya kan malam ini ya Pak. Nanti untuk pengumpulannya apakah tidak apa-apa telat ya Pak? Mohon maaf Pak, Bapak kami. Untuk aksesnya masih tetap bisa untuk mengumpulkan. Oh, baik. Mungkin sekian asistensi dari kelompok kami. Terima kasih banyak Pak Jaya sudah mengasistensikan laporan kami. Oke, kita bisa akhiri. Oke, selamat malam. Terima kasih untuk teman-teman.